Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milda Fitriani dengan NIM 02011242936 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan menerangkan tentang pentingnya mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Perkembangannya dimulai pada saat terbentuknya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai ragam bahasa daerah yang dimilikinya memerlukan adanya satu bahasa persatuan guna menggalang semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini sangat penting dalam perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Kesadaran politis semacam inilah yang memunculkan ide pentingnya bahasa yang satu, bahasa persatuan, bahasa yang dapat menjabatangi keinginan pemuda-pemudi dari berbagai suku bangsa dan budaya di Indonesia saat itu. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, dan setiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Begitu juga dengan bangsa Indonesia yang sudah menjadi bahasa resmi dari bangsa Indonesia dan diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan yang tinggi. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah memberikan perhatian untuk membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Larangan ini mempunyai dampak positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Politik dan pemerintah sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. Kemudian keputusan pada Kongres Bahasa Indonesia 11 tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu dan sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Kemudian, ada tujuan dari bahasa. Yang pertama, tujuan praktis. Bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Yang kedua, tujuan artistik. Bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Yang keempat, tujuan fisiologis. Bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan dan adat istiadat serta perkembangan bahasa. Adapun fungsi dari bahasa, yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat pemersatu bangsa, yang ketiga sebagai identitas suatu suku bangsa. Adapun manfaat dari bahasa, yang pertama ada bahasa resmi suatu negara, yang kedua pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pendidikan. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan pada hari ini mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.